Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV, masih bersama kami Bapak Albertus Magnus Putut Prabantoro selaku Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia. Pak Putut, kita tadi dengarkan dialog bersama dengan Pak Fransiskus dari Keuskupan Agung Makassar yang mengatakan bahwa sosok Paus Fransiskus ini bisa diambil pelajarannya dan juga legasinya adalah misi perdamaian, misi kemanusiaan, toleransi. Karena Indonesia ini kan merupakan negara yang pluralisme. Jadi bisa tercerminkan dari kunjungan Paus ke Indonesia. Bagaimana nih Pak Putut melihatnya? Saya setuju tadi dikatakan Uskup Agung tadi tentang bahwa perang itu merusak kemanusiaan, akan menghancurkan peradaban. Doktrin perang yang selama ini kita tahu sejak zaman Romawi itu, si vis pacem para bellum. Jika kamu ingin damai, siapkanlah perang. Artinya apa? Perdamaian itu dipersiapkan dengan ini. Dengan perang. Artinya apa? Menghancurkan, menguasai, menindas dan segala macamnya. Artinya kalau tidak ada pergolakan dengan tekanan kekuatan, kekuasaan, artinya itu damai. Padahal belum tentu gitu. Ya. Paus Fransiskus itu mengajarkan kita tentang sesuatu hal yang kemudian saya renungkan. Kesejahteraan itu penting. Jadi orang harus makan, harus hidup, memelihara lingkungan. Sehingga beliau dalam Laudato Si itu, kita semua harus merawat rumah bersama, bumi ini. Karena bumi ini itu yang memberikan kehidupan. Sehingga dalam konteks ini saya memikirkan, dan teman-teman wartawan Katolik itu mengerti bahwa si vis pacem para bellum itu harus diubah. Sudah nggak berlaku. Termasuk di Indonesia. Si vis pacem para bellum itu nggak terpakai. Yang harus dipakai itu apa? Si vis pacem para panem. Jika kamu ingin perdamaian, ingin damai, kamu siapkanlah makan. Siapkanlah. Panem itu kan panis, roti. Ya. Jadi kalau damai nggak ada sejahtera, percuma saja. Jadi tujuan dari perdamaian itu kesejahteraan. Ya. Jadi orang mau perang atau apapun pasti urusannya mau dilihat dengan kacamata besar atau kacamata kecil, ada kesejahteraan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paus dan meminta negara Eropa untuk menerima imigran pada Januari 2019 sama 2021 ini menjelaskan ini. Sehingga perdamaian tanpa ada kesejahteraan juga percuma. Nah, bagaimana kita itu mewujudkan perdamaian dengan kesejahteraan. Ya. Jadi itu komplit. Kalau damai, diem, tapi pada lapar ya nggak ada gunanya juga. Kayak gitu. Nah, ajaran dan pesan ini yang menjadi kita ini sangat kehilangan sosok Paus Fransiskus. Ya. Nah, Pak Putut, ini kan akan ada pemilihan Paus kembali. Ya. 15-20 hari akan ada konklav. Ya. Nah, apa yang kita harapkan dari pemilihan Paus baru ini? Paus tidak harus dari Itali lagi kan. Meskipun Paus Fransiskus itu keturunan Itali yang berimigran ke Itali keluarganya. Ya. Tetapi Yohanes Paulus II berasal dari Polandia. Seperti itu. Ya kalau saya pikir memang ada 7 ya kalau nggak salah itu, termasuk Kardinal Pietro Parolin yang sekarang menjadi sekretaris negara, kemudian Kardinal Tagle dari Filipina, itu yang menjadi 2 di antara dari 7 yang banyak dibicarakan orang. Gereja itu seperti apa gereja dunia? Tahun 2022 Februari, Paus itu mengatakan bahwa kalau tidak ada panggilan itu untuk menjadi imam itu, pergilah ke Indonesia, ke pulau-pulau itu. Kita tahu, ke pulau-pulau itu, orang Katolik itu tahu, itu NTT, pulau-pulau itu. Dan memang misionaris dari NTT itu tersebar di seluruh negara. Lebih dari 80 negara. Apa yang menjadi pemikiran saya?
Paus saja mengakui bahwa negara pengekspor misionaris terbesar itu Indonesia. Artinya gereja Katolik dunia itu dipengaruhi oleh gereja Katolik Indonesia. Pertanyaan saya, apakah mungkin Paus dari Indonesia secara hak bisa dipilih dan bisa memilih? Tergantung. Tapi kita pernah mempunyai sejarah Yohanes 23. Dia tidak memiliki pemikiran apapun untuk menjadi paus, menjadi pemilihan paus pada waktu itu, di mana perang dingin itu mulai memuncak dan segala macam, lalu kemudian memulai suatu era baru di Vatikan tentang perubahan baru. Ya. Dia tidak pernah berpikiran, tapi dia dipilih. Ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi, siapa yang akan terpilih, siapa sajalah. Tuhan yang menghendaki. Tetapi kalau saya pikir ya saya bolehlah berharap kardinal saya menjadi orang yang terpilih. Seperti itu. Alasannya itu. Paus saja mengakui misionaris terbanyak itu dari Indonesia. Ya. Cuman kan ada mindset yang berbeda di sana. Ya. Bagaimana? Tetapi kalau saya lihat, ini dunia gereja dunia aja sebagian entah kecil entah besar sudah dipengaruhi oleh para misionaris Indonesia. Kayak TKI. TKI itu apa? Di mana? Di Taiwan, di Hong Kong. Siapa yang memperkenalkan mie instannya? Indomie, Supermie dan segala macam. TKI itu. Jadi secara Ya seperti itu ya secara membawa mudahnya pesannya. lah, saya sederhana, saya juga tidak berani lah mengatakan. Tapi kan saya berharap juga boleh. Iya. Tapi kan Paus Fransiskus ini kan berasal walaupun dari keturunan Italia, migran ke Argentina begitu ya, migrasi, dan mengenal bagaimana kondisi di Argentina, kemiskinannya banyak di sana, makanya mungkin dia menjadi sosok yang saat ini bisa membawa misi perdamaian, kemanusiaan, melihat bagaimana susahnya hidup di masa dulu di Argentina. Dan politiknya pinter loh. Politiknya pinter, sampai dia dituduh oleh lawan politiknya. Oh ya waktu itu Kemudian muncul berita-berita hoax itu. yang ada penyekapan dua imam gitu ya. Iya itulah, itu seperti itu. Ya. Berarti unsur Paus ini juga politiknya lumayan kencang ya, Pak Putut? Masalahnya yang selalu dimunculkan oleh gereja Katolik, siapapun itu pastor, uskup atau kardinal, pasti keadilan, kebenaran, dan belakangan cinta kasih. Kedua ini tanpa cinta kasih nggak ada. Nah, cinta kasih kalau dikenal dasarnya agama ya selesai, nggak ada perdamaian. Justru saya berulang kali katakan bahwa tahun 2015 itu Nostra Aetate memberi pelajaran yang bagus tentang film Ragi Kebaikan. Apapun agamamu, penderitaan air mata itu sama. Air mata penderitaan itu sama. Jadi mau lapar ya lapar, nggak penting kamu agamamu apa. Mau jatuh sakit ya, kamu emangnya apa? Ya sakit-sakit, lapar-lapar. Sekarat ya sekarat. Tetapi bagaimana kita tanpa melihat keagamaan atau latar belakang apapun menawarkan kemanusiaan, memanusiakan orang kepada orang lain. Ya. Seperti itu. Nah, tadi berbicara menarik ya mengenai soal politik. Kan nggak lama, beberapa pekan kemarin itu kan memang Paus bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance. Walaupun cuma singkat begitu ya. Nah, sebenarnya seberapa besar sih Pak Putut pengaruh dari Paus untuk mempengaruhi mungkin pandangan politik, pandangan ekonomi, bahkan komunikasi antar negara? Saya sebenarnya mau mengatakan sesuatu Mbak, tapi nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Tapi saya melihat jangankan Paus Pak. Kardinal berkunjung ke penjara kemarin itu kan heboh semua. Karena kan memang Paus sebenarnya juga mengampuni ya para narapidana begitu ya. Kan dia tidak memandang iya, siapapun tidak yang memandang. berdosa. Tetapi kan sudut pandang, mindset itulah yang membuat kita melihat sesuatu berbeda. Mbak melihat kamera-kamera ini yang ada di hadapan itu biasa saja. Saya bilang, wah luar biasa teknologinya. Tapi kalau Mbak mengatakan biasa aja, itu pekerjaan saya.
Kameraman juga mau dikasih apapun biasa saja. Jadi mindset itulah yang sebenarnya membuat kita memiliki cara pandang yang berbeda. Latar belakang kita dalam dunia pendidikan, pengetahuan, itu yang membedakan kita juga dengan orang lain. Terutama cara pandang terhadap sesuatu. Tapi penderitaannya itu sama, Mbak. Mau pendidikannya kayak apa ya lapar aja, perang ya perang aja. Seperti itu. Oke. Jadi pengaruh sebenarnya, pengaruh besar. Pengaruh besar, ya pengaruh besar lah. Ingat nggak Mbak, waktu perang Ukraina Rusia baru muncul itu, Paus kan datang ke dubes Rusia di Roma, di Vatikan tuh. Iya. Dia ingin menghentikan itu. Bahkan beberapa setahun setelah perang atau beberapa bulan setelah perang itu, ada kabar Paus Fransiskus ingin mengunjungi sana. Kan sangat beliau itu mungkin saya katakan mohon maaf dalam tanda petik keras kepala. Ya. Kalau sudah ada keinginannya, dia akan lakukan dengan berbagai cara. Oke. Mengunjungi Irak, satu ulama besar di Irak harus dikawal dengan berbagai macam, tapi dia harus berkunjung. Padahal waktu itu kan perangnya seperti apa? Perang Irak, ya. Lagi konflik sekali. Konflik di sana, sekali. Tapi tetap tidak takut. Tidak takut Yang lah. penting misinya tersampaikan. Ya. Misinya tersampaikan, itu yang paling penting. Oke, baik Pak Putut, kita masih akan kembali nih berdiskusi mengenang sosok Paus Fransiskus. Siap. Tapi kita akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami dalam Breaking News Petas ini, pemirsa. Ada kamar kecil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.